Nah, apa itu penangkapan dan kodifikasi pengetahuan? Menangkap pengetahuan dalam sebuah organisasi tidak murni tentang teknologi, bahkan banyak perusahaan menemukan bahwa TI hanya memainkan sebagian kecil dalam memastikan informasi yang tersedia bagi mereka yang membutuhkannya. Pendekatan yang diperlukan tergantung pada jenis usaha, budaya, dan cara di mana orang yang memecahkan masalah. Selanjutnya, yang akan kita bahas yaitu 1. Penangkapan pengetahuan tacit, yang kedua kodifikasi pengetahuan eksplisit, dan yang ketiga implikasi strategis dan penangkapan dan kodifikasi pengetahuan. Yang keempat ada implikasi praktis dan penangkapan dan kodifikasi pengetahuan. Bagian pertama yaitu ada penangkapan pengetahuan tacit. Seperti gambar di samping, pembelajaran pada tingkat individu adalah suatu proses sosial fundamental atau suatu yang tidak dapat terjadi tanpa ada bentuk interaksi kelompok, sehingga individu belajar dari kolektif dan pada saat yang sama. Kolektif belajar dari individu. Nah, berdasarkan model pembelajaran organisasi melibatkan penekanan antara asimilasi pembelajaran baru atau eksplorasi dan menggunakan apa yang telah dipelajari atau eksploitasi. Level pembelajaran individu, kelompok, dan organisasi dihubungkan oleh proses-proses sosial dan psikologi, yaitu intuisi, interpretasi, integrasi, dan institusionalisasi. Nah, pengambilan pengetahuan tacit di tingkat individu dan kelompok. Akuisisi pengetahuan dari individu atau kelompok dapat dikarakteristikkan sebagai pentransferan dan transformasian keahlian yang berharga dari sumber pengetahuan ke gudang pengetahuan seperti korporat memori internet. Proses ini membuat pengguguran volume besar konten dari berbagai domain menjadi kumpulan fakta dan aturan yang tepat dan mudah digunakan. Reporter, wartawan, penulis, penyiar, dan instruksional, desainer, dan telah mempraktikkan akuisisi pengetahuan selama bertahun-tahun. Parse menguraikan 3 pendekatan utama, yaitu akuisisi pengetahuan dari individu dan kelompok sebagai berikut. Yang pertama ada mewawancarai para ahli, yang kedua ada belajar dengan diberitahu, yang ketiga ada belajar dengan observasi. Nah, selanjutnya, metode lain dari tacit knowledge picture. Yang pertama ada ad hoc session. Metode ini menangkap pengetahuan melalui suatu diskusi yang dilakukan oleh komunitas tertentu dengan sesi brainstorming. Yang kedua ada roadmaps. Metode ini menangkap pengetahuan melalui pertemuan yang sudah dijadwalkan untuk memecahkan masalah tertentu di dalam sebuah organisasi. Yang ketiga ada learning histories. Metode ini menangkap pengetahuan melalui peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dalam organisasi. Pembelajaran sejarah terdiri dari 6 tahapan, yaitu perencanaan, wawancara reflektif, penyulingan, penulisan, dan validasi, dan diseminasi. Yang keempat ada action learning, sebuah strategi belajar yang membuat seseorang individu atau kelompok terlibat langsung dengan masalah kehidupan yang nyata. Yang kelima ada e-learning. Metode ini biasanya melibatkan pengambilan pengetahuan prosedural dan mendokumentasi bersama dengan penjelasan untuk perubahan wawasan. Yang keenam ada learning from other through business guest speaker dan agent based practices, melibatkan
aktivitas dalam sebuah organisasi. Selanjutnya ada fase akuisisi pengetahuan kunci. Fase ini merangkum langkah-langkah kunci yang terlibat dalam akuisisi pengetahuan di tingkat individu dan kelompok. Identifikasi mengacu pada proses mengkarakteristik aspek-aspek kunci masalah seperti peserta, sumber daya, tujuan, dan bahan referensi yang ada. Konseptualisasi melibatkan penetapan konsep-konsep kunci dan hubungan-hubungan kunci di antara mereka dalam bentuk peta konsep atau pengetahuan. Kodifikasi membuat konten yang divalidasi ini menjadi bentuk eksplisit yang kemudian dapat lebih mudah disebarluaskan ke seluruh organisasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya yaitu ada kodifikasi pengetahuan eksplisit. Kodifikasi pengetahuan adalah tahap selanjutnya dari memperluas pengetahuan dengan mengubah pengetahuan tacit menjadi bentuk yang eksplisit dan tangible seperti suatu dokumen yang pengetahuan dapat dikomunikasikan secara lebih luas dan dengan biaya yang lebih sedikit. Dokumen dapat disebarluaskan secara internet, korporat, dan berlangsung lama, yang dapat membuatnya tersedia sebagai referensi dan ketika diperlukan, baik oleh staf yang ada dan staf di masa yang akan datang. Kodifikasi pengetahuan eksplisit dapat tercapai melalui berbagai teknik. Teknik yang pertama yaitu cognitive mapping, adalah cara yang baik untuk mengkoding pengetahuan yang ditangkap karena peta juga menangkap konteks dan antar hubungan yang kompleks antara konsep-konsep kunci yang berbeda. Peta kognitif berdasarkan pemetaan konsep mempresentasikan konsep dan relasi dalam bentuk grafik dua dimensi. Dengan node atau titik mempresentasikan konsep kunci yang dihubungkan oleh hubungan-hubungan yang mempresentasikan proposisi. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mengorganisasikan lebih baik pengetahuan eksplisit dan menyimpannya dalam memori korporat untuk penyimpanan jangka panjang. Teknik yang kedua yaitu decision trees, adalah metode lain yang digunakan secara luas untuk mengkodifikasi pengetahuan eksplisit. Pohon pengetahuan biasanya dalam bentuk flowchart dengan jalur alternatif mengindikasikan dampak dari keputusan berbeda yang dibuat pada titik waktu itu. Bentuk grafiknya membuatnya mudah dimengerti dan pohon keputusan tentu saja sangat sesuai untuk pengkodingan pengetahuan proses. Contoh berikut adalah proses maintenance preventif pada peralatan pabrik. Teknik yang terakhir adalah knowledge taxonomies. Taksonomis pengetahuan membuat pengetahuan dapat secara gambar direpresentasikan sehingga merefleksikan organisasi konsep dalam bidang keahlian khusus atau untuk organisasi secara lebih luas. Taksonomi adalah sistem klasifikasi dasar yang membuat kita dapat menggambarkan konsep dan ketergantungannya, biasanya dalam bentuk hierarki. Makin tinggi konsep diletakkan, makin umum atau generik konsep tersebut. Makin rendah suatu konsep ditempatkan, makin spesifik hal tersebut pada kategori level tinggi. Konstruksi taksonomi melibatkan identifikasi, modernifikasi, membandingkan, dan mengelompokkan elemen. Saya akan menjelaskan materi ketiga atau bagian ketiga, yaitu implikasi strategis dari penangkapan dan kodifikasi pengetahuan. Pengetahuan seharusnya tidak hanya berfokus pada pengetahuan spesifik yang akan ditransfer antara individu, tetapi juga harus mengatasi masalah strategis di tingkat kelompok dan tingkat organisasi. Organisasi perlu menyadari aset pengetahuan kritisnya. Ini ditangkap dan dikodifikasikan dalam bentuk peta pengetahuan atau taksonomi. Pada intinya, manajemen kesinambungan pengetahuan adalah tentang komunikasi. Karyawan perlu memahami apa yang mereka ketahui, yang perlu diketahui orang lain, dan mengapa konten ini perlu dibagikan dengan rekan kerja mereka. Semakin penting suatu pekerjaan bagi perusahaan, maka semakin penting pula bahwa pekerjaan tersebut merupakan bagian dari sistem manajemen kesinambungan. Lalu semakin canggih, kompleks, dan rahasia informasi tersebut, pengetahuan tersebut,
maka semakin sulit pula untuk meneruskannya dan semakin penting untuk diteruskan. Semakin sulit tapi semakin penting untuk diteruskan. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting terkait keamanan dan akses. Selain kode etik yang memastikan bahwa semua yang bersangkutan diperlukan secara profesional, banyak orang merasa kurang termotivasi saat berusaha menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan rumah. Phil pernah membuat sejumlah rekomendasi antara lain membuat profil pengetahuan untuk semua pekerja penting. Satu itu. Yang kedua, membuat hubungan mentoring. Yang ketiga, mendorong komunitas praktik. Yang keempat, memastikan bahwa berbagi pengetahuan dihargai. Yang kelima, melindungi privasi orang. Lalu yang keenam, menciptakan jembatan ke memori organisasi untuk penyimpanan jangka panjang dari konten yang berharga. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi praktis pengetahuan, penangkapan, dan kodifikasi, yaitu relevansi berkelanjutan daripada paradigma pengetahuan adalah kekuatan. Membuat sulit untuk menjual karyawan tentang pentingnya mempertahankan pengetahuan mereka di organisasi sebagai nilai di masa depan ketika mereka tidak lagi bekerja di sana. Pengetahuan adalah aset yang menarik, yang tidak dapat dimiliki tetapi hanya dipinjam atau disewa. Rekomendasi untuk mempromosikan penangkapan kodifikasi pengetahuan mengikuti yang pertama, yaitu akui kontributor pengetahuan, yaitu mengubah pengetahuan diam-diam menjadi pengetahuan eksplisit. Sulit bagi banyak pengguna dan sering menemui penolakan meskipun manfaatnya jelas. Yang kedua yaitu ingatlah untuk melupakan. Unlearning melibatkan membuatkan kerangka kerja lama dan melepaskan diri dari status quo, suatu bentuk pembelajaran putaran ganda. Van de Ven dan Polley 1992 menunjukkan bahwa unlearning melibatkan tanggapan terhadap kesalahan dan kegagalan dapat memainkan peran penting dalam eksekusi pengetahuan dan penyebaran jika dipandang sebagai kesempatan belajar. Yang ketiga yaitu jangan menumpahkan pengetahuan apapun selama transfer. Konversi tacit ke eksplisit pengetahuan harus dicapai tanpa kehilangan pengetahuan yang signifan, misalnya Brown dan Duguid 2000. Keuntungan dari kemampuan yang menular tidak selalu melebihi kerugian dari kebocoran pengetahuan. Yang keempat yaitu ingat paradoks nilai pengetahuan. Semakin banyak tacit knowledge, semakin banyak nilai yang dimilikinya. Tacit knowledge umumnya memiliki nilai yang lebih besar dan keunggulan kompetitif yang lebih besar daripada perusahaan. Kesimpulannya adalah penciptaan atau penangkapan pengetahuan mungkin dilakukan oleh individual atau kelompok yang bekerja pada organisasi. Pengetahuan yang tidak disertakan dalam memori organisasi. Perusahaan tidak akan dapat mengatur pengetahuan yang dimiliki individu dalam organisasi. Pengetahuan harus dikodifikasi agar dapat dipahami, dipertahankan, dan ditingkatkan sebagai bagian dari memori perusahaan.